Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 48. Mari kita baca bergantian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, tema kita yaitu bahasa roh di rumah Kornelius. Minggu yang lalu kita membahas bahasa roh pada hari Pentakosta. Intinya ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, maka mereka mempunyai karunia bahasa roh dan mereka berkata-kata, orang lain yang mendengar mengerti dengan bahasanya masing-masing. Nah, ternyata yang dikatakan dalam bahasa roh itu sudah dikatakan bahwa orang-orang ini mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Memang ada yang kagum, tapi juga ada yang menyindir. Itu bahasa roh pada hari Pentakosta. Nah, sekarang kita belajar bahasa roh di rumah Kornelius. Di situ ada 5 pelajaran penting. Yang pertama, dalam ayat 44 dikatakan begini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang. Jadi Bapak Ibu, di rumah Kornelius bahasa roh itu terjadi setelah Roh Kudus turun. Di sini dikatakan turunlah Roh Kudus kepada semua orang. Nah, kisah ini tentu mirip dengan kisah Pentakosta. Roh Kudus turun, lalu orang-orang yang menerima Roh Kudus itu berbahasa roh. Nah, persamaan yang lain Bapak Ibu, di dalam Pentakosta itu yang terima bahasa roh itu setelah menerima Roh Kudus itu adalah murid-murid. Tetapi bukan hanya 11 murid, minus Yudas ya, 12 minus 1. Tetapi dikatakan juga di situ ada perempuan, bahkan ada saudara-saudara Yesus. Nah, ayat berikutnya menyebutkan itu sekitar 120 orang. Tapi intinya 120 orang ini menerima Roh Kudus karena mereka itu mendengar suara Tuhan. Tuhan ngomong begini, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, menunggu janji Bapa. Kamu akan menerima Roh Kudus dan kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi orang-orang yang terima Roh Kudus yang kemudian berbahasa roh ini, saudara, itu orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga kekudusan. Ternyata di rumah Kornelius itu juga demikian. Coba kita perhatikan Kisah Rasul 10 ini ayat 1. Di situ dikatakan demikian. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Bapak Ibu, Italia itu ibu kotanya Roma. Roma itu ibu kota negara Italia. Maka Kornelius ini memang bukan orang Yahudi. Dia pasukan dari Italia, pasukan kekaisaran Romawi. Nah, untuk menjadi perwira, itu kepala pasukan, artinya itu nggak sembarang orang. Dia harus orang yang punya pengalaman, dia mengerti strategi, dia mengerti etika, tetapi dia juga seorang intelektual. Jadi secara intelektual Kornelius itu baik, karirnya makanya baik gitu. Tapi kalau kita lihat ayat 2, coba perhatikan, ini yang menerima Roh Kudus yang kemudian berbahasa roh. Ia saleh. Bapak Ibu ingat, saleh itu orang yang taat beragama.
Makanya dalam kisah Pentakosta, kenapa orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di Yerusalem? Karena mereka taat agama. Kalau nggak taat, ngapain datang jauh-jauh gitu. Nah, rupanya Kornelius juga taat beragama, orang saleh. Bukan hanya itu, disebutkan lagi secara detail, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Jadi baik secara intelektual, baik secara moral, secara rohani, memang Kornelius itu punya kualitas yang baik. Itu seperti murid-murid yang terima Roh Kudus lalu bisa berbahasa roh. Maka Kornelius juga mirip seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, ada orang berbahasa roh tapi moralnya nggak baik. Saleh juga enggak, justru salah terus dia. Di sini dikatakan senantiasa berdoa seperti murid-murid berdoa tiap hari. Tapi orang nggak pernah berdoa bahasa roh. Dia tidak takut akan Allah. Padahal orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus lalu berbahasa roh ini orang-orang yang takut akan Allah. Jadi sederhana Bapak Ibu, intinya kita jangan berharap terlalu banyak kalau hidup kita nggak benar gitu. Tapi kalau benar kasih karunia Allah itu sudah tersedia. Ini yang pertama yang perlu kita tahu. Lalu yang kedua, saudara, dalam ayat 44 itu diteruskan begini. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Jadi yang terima Roh Kudus lalu bisa berbahasa roh di rumah Kornelius itu, saudara, itu orang yang mendengar pemberitaan yang disampaikan oleh Petrus. Petrus waktu itu dipimpin oleh Roh Kudus. Kornelius juga dipimpin oleh Roh Kudus. Maka Kornelius mengutus orang untuk memanggil Petrus datang ke rumahnya. Sedangkan Kornelius dia memanggil sahabat-sahabatnya, keluarganya untuk berkumpul supaya mendengarkan hamba Tuhan yang akan datang itu. Nah sekarang, berita apa yang disampaikan oleh Petrus? Mari kita lihat sedikit-sedikit ya. Berita yang disampaikan Petrus kepada orang-orang di rumah Kornelius ini sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus lalu berbahasa roh. Kita lihat ayat 28. Ia berkata, ini maksudnya Petrus berkata, konteksnya seperti itu. Kepada mereka, kamu tahu bahwa betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi itu eksklusif, tidak mau bergaul dengan orang yang nggak Yahudi. Orang yang nggak Yahudi dianggap najis, dianggap tidak tahir. Tetapi Tuhan bilang sama Petrus, gak boleh kamu ngomong begitu. Nah intinya Bapak Ibu, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu berbahasa roh itu bukan orang yang rasis, bukan orang yang membeda-bedakan ras, suku. Makanya kita teruskan dalam ayat 28 ya. Kita loncat-loncat dalam ayat 28 kata begini. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi tidak rasis, tidak diskriminatif gitu. Jadi kalau ada orang Kristen masih berpikir wah orang itu pendidikannya kurang, ekonominya lemah, itu orang desa bukan orang kota, pokoknya merendahkan orang lain, itu tidak layak jadi umat Tuhan.
Karena dalam Kristus kita bersaudara, kita dilahirkan oleh roh yang sama, kita punya Bapa yang sama. Apapun suku kita, bagaimanapun keadaan ekonomi kita, pendidikan kita, semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak punya anak emas, Tuhan juga tidak punya cucu. Tuhan punya anak-anak yang Dia kasih semua, yang ditebus dengan darah yang mahal. Ini yang dikhotbahkan oleh Petrus. Dan Petrus mengatakan dengan jelas dalam ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya, itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi saudara, orang-orang yang berkumpul di rumah Kornelius itu dia dengar firman yang disampaikan oleh Petrus, yang intinya kalau kami ingin hidup damai sejahtera, Yesus itulah sumbernya. Dan Bapak Ibu, seperti pada hari Pentakosta, murid-murid juga taat menunggu janji Bapa, sehingga mereka menerima curahan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Nah, di sini orang-orang yang di rumah Kornelius juga waktu diundang sama Kornelius, dia datang. Padahal belum tahu siapa Petrus itu gitu. Ayo datang, ada hamba Tuhan yang mau datang. Dan mereka mendengarkan berita firman yang disampaikan oleh Petrus, semuanya taat. Tentu kita bertanya, kalau ada orang berbahasa roh tetapi tidak taat, roh dari mana itu? Karena iman tanpa ketaatan itu kebohongan. Tapi ketaatan tanpa iman itu kebodohan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, menarik. Ini perubahan yang besar terjadi. Ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Bapak Ibu diinformasikan bahwa waktu 3 orang datang ke tempat Petrus yang menumpang di rumah Simon penyamak kulit di Yope, itu waktu pergi ke rumah Kornelius itu disertai dengan 6 orang yang bersunat, orang Yahudi semua. Di Kornelius tidak ada orang Yahudi, orang Roma semua. Nah, orang-orang yang bersunat orang Yahudi ini, saudara, dia tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga gitu. Jadi waktu Pentakosta yang menerima karunia Roh Kudus yang berbahasa roh itu hanya orang Yahudi. Nah, di sini orang Romawi berbahasa roh. Makanya karunia Roh Kudus juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ini perubahan bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh satu suku tertentu, meluas. Karena Tuhan berfirman, kamu jadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kalau sudah sampai ke ujung bumi, bukan semata-mata orang Yahudi. Jadi Roh Kudus, saudara, itu merobohkan tembok-tembok pemisah. Saya ingat waktu di desa, saudara, bapak saya itu punya sawah, punya sapi juga. Jadi saya sering dengan kakak saya itu cari rumput untuk makan sapi. Kakak saya mengembalakan sapi, saya mengembalakan kambing. Nah, kalau musim panen, Bapak Ibu, setelah itu sawahnya itu dibajak. Pakai sapi bapak saya, terus ada bajak, bapak saya bajak sendiri sawah itu. Nah, rupanya Bapak Ibu di sawah itu banyak jangkrik. Tahu ya Bapak Ibu jangkrik, gangsir, orong-orong gitu ya, banyak sekali. Sehingga kalau ada orang membajak, itu banyak kuntul ya. Burung yang warnanya putih itu dia mau makan jangkrik-jangkrik, orang-orang gangsir itu banyak di situ. Terus bapak saya kalau mancak kan bawa pecut ya, bawa cambuk ya. Itu kuntul itu dicambuk kena, akhirnya ketangkep, dimasak, digoreng.
Itu gizinya orang desa gitu-gitu. Karena motong ayam itu jarang banget Bapak Ibu. Paling motong ayam itu kalau selamatan gitu. Kalau nggak selamatan nggak makan ayam. Tapi makan guntur ya. Makan guntur sering gitu. Nah ketika sawah airnya sedikit, di sawah juga ada orang mengembalakan itik, bebek. Bebek ini akan cari makanan dari pematang ke pematang, lompat ke bidang-bidang lain di sawah itu. Nah suatu saat datanglah hujan, maka pematang-pematang itu tertutup air, sehingga bebek ini tidak lompat pematang lagi, tinggal berenang aja gitu. Nah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu seperti sawah yang dipenuhi air itu, tidak ada lagi kotak-kotak gereja. Kan Bapak Ibu kita sering mendengar bahwa gereja ini begini, gereja itu begitu, gereja itu begitu. Saudara, Roh Kudus itu pekerjaannya nggak bisa dibatasi oleh satu denominasi gereja. Makanya saya secara pribadi Bapak Ibu mengambil keputusan waktu merancang GOB itu, tentu yang paling peran besar itu Yuda sama Adik. Saya hanya mengoreksi, meluruskan gitu. Tapi konseptornya 2 orang. Nah, salah satu keputusan terpenting ya, di GOB tidak akan membaptiskan orang yang pernah dibaptis, walaupun dia dibaptis di Katolik. Karena orang Katolik juga percaya Yesus, baptisnya juga dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Dan yang jelas kenyataannya orang yang dibaptis berulang-ulang itu nggak alkitabiah Bapak Ibu. Karena di Alkitab itu baptisan ulang itu hanya 1 kali. Itu dalam Kisah Rasul 19. Dan kasusnya orang yang dibaptis belum dibaptis dalam nama Yesus. Nanti kita akan pelajari sendiri karena itu juga terima Roh Kudus bahasa roh juga. Jadi saudara, ternyata karunia Roh Kudus itu diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah logika sederhananya begini Bapak Ibu, kalau bangsa lain aja dikasih karunia Roh Kudus, masa kita bilang oh gereja lain nggak ada Roh Kudus gitu? Nggak bisa. Kalau nggak ada Roh Kudus bubar semua itu. Cuma mungkin pengajarannya nggak terlalu ditekankan, seperti contoh sederhana Bapak Ibu kan. Setahu saya semua gereja melakukan perjamuan kudus. AKBP melakukan, GKJW, GKI, GPIB semua melakukan perjamuan kudus. Cuma nggak terlalu ditekankan. Mereka itu perjamuan kudus pada hari Ogumene, pada hari Jumat Agung gitu. Mungkin setahun hanya 4-5 kali gitu. Itu gereja-gereja Protestan Bapak Ibu. Tapi kalau gereja-gereja Betel gitu, itu sebulan sekali. Tapi kalau di Tiberias sehari bisa 9 kali Bapak Ibu. Karena ditekankan gitu. Nah seperti ini bahasa roh. Karena bahasa roh ini Bapak Ibu, ternyata kalau kita selidiki itu dalam bahasa Yunani disebut glosa. Glosa nanti dikenal dengan glosalia. Ternyata bahasa roh itu pengertiannya dalam Pentakosta itu disebut bahasa-bahasa lain, bahasa roh. Nanti disebutkan bahasa lidah. Jadi jika kita tidak diberi bahasa seperti Pentakosta, kita ngomong dengan bahasa asing sehingga orang asing dengar. Mungkin kita dikasih bahasa seperti di Cornelius, ngomong tapi nggak dijelaskan penterjemahannya. Tapi kalau Markus 16 di sana dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dia akan mengatakan dengan bahasa-bahasa yang baru gitu. Artinya bahasa yang lama ditinggal. Bahasa yang lama itu gimana Bapak Ibu? Kalau lihat sesuatu yang hebat nggak bilang wah hebat puji Tuhan, enggak. Dia ngomongnya gila ya gitu. Sehingga banyak orang gila ya. Karena semua yang hebat jadi gila gitu ya. Nanti lihat sedikit sialan gitu. Itu bahasa lama.
Bapak Ibu tahu kata dasar sialan itu apa? Sial. Sial itu berkat atau kutuk? Kutuk. Nah, kalau hidup kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus, bahasa lama itu tinggalkan semua. Makanya saudara, saya harus ngomong jujur. Kalau orang Kristen pekerjaannya mencela, merendahkan orang, ngenyek, menghina, itu nggak punya Roh Kudus itu. Karena orang yang punya Roh Kudus punya bahasa yang baru. Nah, yang sangat memprihatinkan, orang kepingin bahasa roh, glosolalia, tapi bahasa barunya nggak berubah, tetap lama aja gitu. Jadi kita bertanya-tanya, ini bahasa roh dari mana ini gitu. Kita bersyukur karena bukan hanya orang Yahudi yang mendapat bahasa roh, bangsa-bangsa lain juga mendapatkan. Nah, sekarang yang keempat, ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus. Bapak Ibu, orang-orang yang bersama dengan Petrus, 6 orang, tentu 7 Petrus ya, itu melihat orang-orang yang di rumah Cornelius, termasuk Cornelius, itu dia berbahasa roh. Nah, bahasa roh Pentakosta itu semua orang ngerti. Yang intinya mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu Pentakosta. Di sini nggak dijelaskan, saudara, apakah ketika mereka berbahasa roh itu orang lain ngerti. Tidak ditulis secara detail. Tetapi ada satu kalimat yang sangat penting. Ketika orang berbahasa roh, yang dengar itu ngertinya satu poin saja yang sederhana, bahwa orang-orang yang berbahasa roh itu memuliakan Allah. Memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri sendiri, bukan membanggakan diri sendiri. Bahwa saya hebat, punya bahasa roh, bukan. Tuhan yang dimuliakan. Makanya suatu saat Paulus ketika menulis surat kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus itu mengatakan begini, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, bukan hanya makan, bukannya minum, termasuk yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Allah. Jadi orang yang punya karunia Roh Kudus, hidupnya melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya yakin Tuhan itu bisa bicara dengan kita. Dan cara Tuhan bicara itu tidak hanya satu, banyak cara Tuhan. Bisa melalui merenungkan firman, bisa melalui kita dengar khotbah pendeta, bisa melalui kita lihat YouTube atau dengarkan TV atau kaset dan yang lain-lain. Bisa juga melalui peristiwa-peristiwa. Bisa juga Tuhan bicara secara audible atau lewat hati kita. Tapi semua pembicaraan Tuhan yang di luar Alkitab, Bapak Ibu, tidak boleh bertentangan dengan Alkitab gitu. Saya itu pernah diskusi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tentu orang yang gak karismatik gak ngerti gitu. Tuhan itu bilang sama saya gini, kasihan itu orang, pokoknya kamu gini deh. Saya bilang, ya Tuhan, saya senang gitu, karena lebih berkat memberi daripada menerima. Kalau saya sudah memberi, senang gitu. Tapi kan ini bukan tanggung jawab saya, Tuhan. Kamu jangan harapin yang lain. Saya ngomongnya sama kamu, jangan bilang tanggung jawab kamu gitu. Itu tanggung jawabmu. Terus saya bilang gini, ya Tuhan, saya mau gitu. Tapi apakah istri saya mau? Udah, kamu tinggal ngomong, saya yang memberitahu gitu. Nah itu kan di Alkitab nggak ada, Bapak Ibu. Tapi juga nggak bertentangan dengan Alkitab ya. Maka ya saya ngomong aja sama istri saya, Jen, kok saya diajak diskusi sama Tuhan gini ya. Coba gini, Jen. Dan ternyata istri saya sama sekali tidak membantah atau tidak menolak. Dia turutin aja. Karena itu perintah Tuhan. Puji Tuhan gitu. Tapi bapak-bapak, anak muda saya beritahu, kalau misalnya ada suara begini, wah pacarmu jelek gitu, nggak cocok gitu,
istrimu nggak bener, udah tinggalin aja, kawin lagi yang lain. Itu bukan dari Tuhan, karena itu pengkhianatan itu, ya kan? Nah, kita harus peka terhadap suara Tuhan itu. Roh Kudus membuat orang memuliakan Tuhan apapun yang dilakukan. Jadi kata-kata yang merendahkan, yang menghina, yang mencaci, yang mencela, yang kotor dibuang semua. Menjadi kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang yang terakhir, ayat 47, 48. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan orang-orang yang di rumah Kornelius ini, waktu terima Roh Kudus, mereka bisa berbahasa roh, padahal mereka belum dibaptis gitu. Jadi orang yang belum dibaptis, Bapak Ibu, dia bisa menerima karunia Roh Kudus, termasuk bahasa roh. Cuma kalau kita belajar Alkitab, Bapak Ibu ingat, ada yang bentuknya itu deskriptif, itu artinya apa adanya. Memang adanya seperti ini deskriptif ya. Tetapi juga ada yang bersifat didaktif, itu pengajaran. Jadi artinya nggak boleh dijadikan pola, Bapak Ibu, yang deskriptif ini. Misalnya kalau jadikan pola ini gini, oh itu orang-orang yang di Kornelius itu, di rumah Kornelius terima Roh Kudus dan berbahasa roh sebelum dibaptis. Kalau gitu jangan baptis dulu, harus terima Roh Kudus dulu, harus bisa bahasa roh dulu baru dibaptis. Nah itu namanya sudah didaktif, padahal ini deskriptif gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ayat lain, waktu Yesus dibaptis dulu baru Roh Kudus turun seperti burung merpati. Kalau murid-murid waktu dipenuhi Roh Kudus lalu bahasa roh, tidak dikaitkan dengan baptisan air, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya kalau kita ditanya, apakah dibaptis dulu baru bisa menerima Roh Kudus dan berbahasa roh, atau berbahasa roh dulu supaya bisa dibaptis? Dua-duanya bisa. Saya itu pernah ditanya orang itu bertanya gini, Pak, yang benar itu orang harus beriman supaya mengalami mujizat, atau mengalami mujizat supaya bisa beriman? Saya jawab, ya dua-duanya bisa itu. Kalau kasus orang buta, mana dia nggak kenal Yesus? Justru murid-muridnya bertanya, siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Tuhan Yesus katakan, bukan dia, bukan orang tuanya, tapi kemuliaan Allah harus dinyatakan. Orang itu nggak kenal Yesus, dia nggak cari Yesus, nggak punya iman, tapi punya Tuhan, punya belas kasihan. Dan melalui mujizat Tuhan itu akhirnya dia cari Yesus. Ceritanya begitu. Jadi mujizat dulu baru beriman. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, jadilah seperti yang engkau katakan. Orang itu mengatakan dengan iman, akhirnya dia sembuh. Nah intinya Bapak Ibu, bahasa roh di rumah Kornelius itu ternyata Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Dan salah satu bukti kasih itu mereka menerima karunia Roh Kudus. Dan ketika orang menerima karunia Roh Kudus, ternyata mereka itu berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan, tetapi juga mereka memuliakan Tuhan. Saya tergelitik dengan satu pertanyaan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu pernah mengatakan begini, kalau anak manusia ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan itu akan membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Yesus gitu. Nah pertanyaan yang menggelitik begini, kalau melalui hidup kita tidak ada orang yang datang pada Yesus, jangan-jangan pikiran kita, perasaan kita
perbuatan kita belum memuliakan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, baik engkau makan, engkau minum, atau engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, engkau mengenal kami. Kami datang beribadah karena kami cari engkau, kami mau taat. Kami ingin mengalami jamahan Tuhan, sehingga karunia-karunia Roh Kudus itu nyata bagi kami. Kapanpun, dimanapun kami bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami selalu berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.